Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, banati as-salihat, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar antunna sekalian? La'allakunna bi khairin wa afiyatin. Semoga antunna dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmatul Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat Islam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmatul iman, yaitu diberikan kita keimanan kepada Allah, diberikan kita keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Juga diberikan kemudahan untuk mengimani tentang apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua nikmat ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa besarnya. Maka sepatutnya bagi kita, bagi saya, bagi antunna semuanya, agar mensyukuri kedua nikmat yang luar biasa besarnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ternyata banati as-salihat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ternyata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Buktinya ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya, dan ini merupakan nikmat di atas nikmat. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk kita duduk, untuk kita belajar, untuk kita murajaah, untuk kita menghafal apa-apa yang berkaitan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, atau kita dimudahkan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan seorang yang belajar agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan, yang meniti satu jalan di atas jalan-jalan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan surga bagi dirinya. Banati as-salihat, azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Oleh karena itu, kembali Ustaz ingatkan kepada antunna agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banati as-salihat, azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Pada pertemuan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki hak ya atas kita semuanya, atas hambanya, yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita juga akan mempelajari adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banati as-salihat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ustaz ingin menjelaskan kepada antunna, memberikan kalian kabar ya tentang al-hadfud dirasiyu. Al-hadfud dirasiyu artinya adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini. Apa yang ingin kita capai? Apa yang ingin kita dapatkan setelah kita belajar pada pertemuan yang ketiga ini? Al-hadfu dirasiyu, tujuan pembelajaran kita atau yang ingin kita capai biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita belajar nanti antunna dapat mengetahui 3 adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian ditanya oleh orang-orang sekitar, ditanya tentang
apakah adab-adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tentu ada adab, ada etika yang harus kita tunaikan sebagai umatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memang harus ada. Ya, Islam juga mengajarkan kepada kita berbagai macam adab. Bagaimana seorang beradab kepada orang tuanya, bagaimana beradab kepada gurunya, bagaimana beradab kepada saudara-saudaranya dan teman-teman dekatnya. Islam ajarkan hal itu. Maka bagaimana tidak mungkin atau bagaimana mungkin ya kita tidak mempelajari adab-adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus, dan beliau adalah sebaik-baik manusia dan khatamul anbiya, dan nabi yang terakhir. Maka perlu untuk kita mempelajari adab-adab yang berkaitan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kalian ditanya apakah adab-adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian jawab bahwasanya adab-adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 6. Dan ini sesuai dengan yang ada di buku paket. Ya, dan hari ini insyaallah kita akan sebutkan 3 adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sedikit dulu. Ya, agar 3 ini bisa diingat dan juga bisa dipraktekkan. Banati as-solihat, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Adab yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kami yang salihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib atas kita semua mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintainya dan mengagungkannya melebihi kecintaan kita kepada diri kita dan juga kepada orang-orang terdekat kita. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita dahulukan melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri dan kepada orang-orang yang terdekat kita. Dan ini harus, ya, makanya pernah suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu digandeng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Umar ibn Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ya, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Umar, tidak, demi jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, hingga engkau sangat melebihi atau hingga engkau sangat aku cintai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu. Artinya, kamu harus mencintaiku bahkan melebihi cintamu kepada diri kamu sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita. Dan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan merasakan manisnya iman apabila hanya Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seorang,
maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Apa 3 perkara itu? Hendaknya Allah dan juga Rasulnya lebih ia cintai dan selain keduanya. Artinya, seorang hendaknya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW lebih daripada kecintaannya kepada siapapun. Maka barang siapa yang merasakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW dengan sebenar-benar cinta, maka pasti dia akan mendapatkan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi kita semua agar kita memiliki adab yang pertama ini, yaitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri dan kepada orang-orang terdekat kita. Banati as-salihat azani Allah wa iyyakum. Kemudian adab kedua yang harus kita miliki adalah mentaati semua perintah beliau, mentaati semua perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita miliki. Ya, anak-anakku yang salihah, ketahuilah bahwasanya wajib atas kita semua untuk taat dan patuh menjalankan setiap perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul ati'u Allah war Rasul, fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu berpaling, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Kita diperintahkan untuk mengikuti segala perintah yang dikeluarkan, yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun bentuknya. Ya, maka wajib bagi kita semua untuk memiliki adab yang kedua, yaitu kita taat kepada semua perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keimanan seorang juga terikat kepada ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang untuk tidak mentaatinya dalam kondisi apa? Dalam kondisi apapun. Kemudian banati as-salihat, ini adab yang ketiga. Adab yang ketiga adalah menjauhi semua apa yang dilarang. Ya, kita menjauhi semua apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mentaati perintahnya dan juga kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak contohnya. Kita dilarang ya untuk mengumbar aurat. Ya, kita dilarang ya untuk tidak melaksanakan sholat. Ya, dilarang untuk berdurhaka kepada orang tua dan seterusnya. Maka semua larangan-larangan ini harus kita tinggalkan. Itu semua semata-mata demi kita menjalankan yaitu adab yang ketiga ini, ya, adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Abu Hurairah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Banati as-salihat, azani Allahu wa iyyakunna jami'an. Maka kita ingatkan lagi untuk kita memiliki ketiga adab ini. Yang pertama adalah kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita mentaati segala perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah kita menjauhi semua atau apa-apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang menjalankan ketiga adab ini dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insyaallah Taala dia akan selamat ya di dunia, terlebih lagi selamat ya di akhirat nanti.
Akhirnya pada sesi yang terakhir ini Ustadz ingatkan kembali dan nasihatkan kembali kepada diri Ustadz pribadi dan antumna semua agar kita merealisasikan 3 adab kepada Rasulullah SAW dengan ikhlas, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahaminya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.